Halo semua, gimana kabarnya? Gue harap kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini gue pengen membahas alur cerita film berjudul Tokyo Revenger live action nih. Film yang diadaptasi dari komik dengan judul yang sama ini memang selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Dan pasti film ini tuh gak kalah seru dari versi animenya cuy. Mulai dengan langsung memperkenalkan karakter utama di film ini, seorang pemuda bernama Hanagaki Takemichi, yang mana dia tuh tinggal di sebuah kos-kosan yang jorok dan kumuh gitu. Sampai Takemichi aja rela makanin roti yang udah kadaluarsa nih. Di TV Takemichi pun melihat sebuah berita kecelakaan gitu, yang mana korban meninggal dari kecelakaan itu ternyata mantan pacarnya sewaktu dia SMA dulu, yang bernama Tachibana Hinata. Dan satu korbannya lagi adalah adik Hinata yang bernama Tachibana Naoto. Sedangkan kecelakaan itu sendiri ternyata disebabkan karena adanya sebuah perselisihan antara geng Tokyo Manji dengan sebuah organisasi Yakuza. Nah, sepulang bekerja, saat lagi di stasiun, seketika aja ada seseorang yang mendorong Takemichi nih, sampai dia pun terjatuh ke rel kereta api. Dan sialnya, ternyata ada kereta api yang akan segera melintas. Di saat itu juga Takemichi berpikir akan mati, tapi tiba-tiba aja Takemichi pun seketika langsung berpindah ke dimensi masa lalunya, yaitu saat dia masih SMA dulu. Saat tersadar, Takemichi pun merasa bingung dong, apalagi saat dia bertemu kembali dengan teman-temannya waktu masih zaman SMA nih, yaitu ada Akun, Yamagishi, Magoto, dan Takuya. Di saat Takemichi masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi oleh dirinya, Akun malah mengatakan jika Takemichi harus bersiap, karena sebentar lagi mereka akan melakukan perkelahian dengan anak kelas 2 SMA Shibuya. Saat mereka sudah sampai, sialnya ternyata yang muncul malah anak kelas 3 SMA Shibuya nih, yang dipimpin oleh Kiyomasa, yang mana ia merupakan anggota dari geng Tokyo Manji. Dan hal itu membuat mereka semua jadi ketakutan cuy. Namun Akun dengan beraninya malah menantang Kiyomasa nih. Kejadian itu pun membuat Takemichi jadi teringat dengan kejadian yang sama persis yang pernah terjadi di waktu ia SMA dulu, yang mana jika mereka melawan, mereka akan kalah dan babak belur. Dan benar saja, mereka semua pun malah habis dihajar oleh Kiyomasa. Selesai dari kejadian itu, Takemichi pun merasa marah dengan Tuhan, karena kenapa dirinya harus mengulang kejadian yang sama persis dengan apa yang ia alami dulu. Takemichi pun juga mendatangi rumah Hinata nih, yang kaget dengan wajah Takemichi yang penuh luka-luka. Di sana Hinata pun mencoba mengobati Takemichi, dan Hinata memberi semangat agar Takemichi harus tetap berjuang agar ia bisa tetap terus bersama Hinata di masa depan nanti. Selanjutnya, Takemichi pun gak sengaja nih menolong seseorang dari gangguan para preman, yang mana ternyata itu adalah adiknya Hinata yang bernama Naoto. Takemichi pun jadi teringat tentang berita kematian Naoto dan Hinata di masa depan nanti akibat sebuah kecelakaan. Takemichi menjelaskan kepada Naoto jika dirinya berasal dari masa depan, dan ia tahu jika 10 tahun ke depan nanti Hinata dan Naoto akan segera mati. Di sana Takemichi hanya ingin mengingatkan kepada Naoto jika di 10 tahun yang akan datang Naoto harus bisa menjaga Hinata agar ia tetap hidup. Entah apa yang terjadi, di saat Takemichi bersalaman dengan Naoto, tiba-tiba aja Takemichi pun kembali ke masa sekarang nih. Takemichi pun terkejut jika ia bertemu dengan Naoto di sana, yang ia tahu jika Naoto seharusnya sudah mati saat itu akibat sebuah kecelakaan. Akan tetapi ternyata Naoto lah yang sudah menyelamatkan Takemichi dari rel kereta api. Di sana ternyata Naoto adalah seorang detektif nih, dan ia juga tahu jika Takemichi telah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Naoto mengatakan jika dirinya bisa hidup karena berkat Takemichi pada 10 tahun yang lalu telah memperingatkan Naoto jika ia harus berhati-hati dengan sebuah kecelakaan yang akan ia alami di 10 tahun nanti. Dan beruntung ya, Naoto pun mempercayai perkataan Takemichi itu, sehingga hal itu ternyata berhasil mengubah takdir Naoto terhindar dari kematiannya.
Tapi sayang, jika ternyata kakaknya Hinata nyatanya telah mati, dan hal itu membuat Takemichi sangat bersedih. Karena Naoto mengatakan jika kakaknya Hinata ternyata tidak mempercayai perkataan Naoto tentang kematiannya, sehingga takdirnya tak bisa terhindar. Dari kejadian itu, mereka berdua pun mulai mencari informasi tentang geng Tokyo Manji yang diketuai oleh Maiki dan wakilnya Kisaki, yang menjadi penyebab utama kematian Hinata. Naoto pun meminta bantuan kepada Takemichi nih, agar ia mau kembali ke masa lalu dan mencegah kematian Hinata dengan cara tidak mempertemukan Maiki dengan Kisaki di masa lalu. Karena Naoto merasa jika pertemuan mereka berdua lah yang menjadi penyebab kematian Hinata di masa depan. Dan karena Takemichi yang sangat mencintai Hinata, ia pun setuju dengan rencana tersebut. Saat Takemichi kembali ke masa lalu, ia pun berada di dalam sebuah perkelahian dengan para siswa nih, yang mana ternyata itu dipimpin oleh Kiyomasa. Sementara itu, akun yang merasa kesal dengan Kiyomasa, secara diam-diam ia pun ingin menusuk Kiyomasa dengan sebuah pisau. Mengetahui hal itu membuat Takemichi pun jadi teringat nih dengan kejadian yang sama di masa lalunya, dan jika itu terjadi, akun akan masuk penjara. Seketika saja Takemichi pun segera mencegah akun dengan menantang Kiyomasa untuk berduel 1 lawan 1 dengannya. Namun dengan sebuah syarat, jika Takemichi menang, ia ingin dipertemukan dengan Maiki, ketua dari geng Tokyo Manji. Kiyomasa yang mendengar permintaan Takemichi itu pun marah, dan lalu ia pun menghajar Takemichi hingga babak belur cuy. Dan singkat cerita, di saat Kiyomasa ingin menghabisi Takemichi, seketika muncullah Maiki, si penguasa Toman, ketua dari geng Tokyo Manji, dan juga wakilnya yaitu Draken, yang sangat marah kepada Kiyomasa karena telah melakukan perkelahian siswa tanpa sepengetahuannya. Sementara Maiki yang melihat Takemichi sudah babak belur, ia pun ingin berkenalan dengan Takemichi nih. Dan Maiki mengatakan jika mulai saat ini Maiki dan Takemichi akan menjalin pertemanan. Malamnya Takemichi dan Hinata pun berjalan-jalan untuk melihat festival kembang api. Di saat ingin memegang tangan Hinata, namun ternyata malah tangan Naoto lah yang ia pegang. Sehingga itu tentu saja membuat Takemichi pun kembali lagi ke masa saat ini. Saat terbangun, Takemichi pun bercerita kepada Naoto jika di masa lalunya Takemichi sudah bertemu dengan Maiki. Namun sayang nih, ia masih belum bisa menemukan Kisaki. Naoto pun ingin merubah rencananya. Ia menginginkan jika Takemichi sebaiknya membunuh Maiki saja di masa lalu, karena dengan begitu sudah jelas Maiki tidak akan pernah bertemu dengan Kisaki, dan sudah pasti jika Hinata tidak akan mati di masa depan. Namun Takemichi pun sempat menolak untuk membunuh Maiki karena ia tahu jika Maiki adalah ketua dari geng Tokyo Manji. Singkat cerita, saat Takemichi kembali ke masa lalunya dengan misi ingin membunuh Maiki, ternyata Maiki dan Draken mendatangi sekolah Takemichi nih. Terlihat jika para siswa di sana merasa nggak suka dengan kedatangan mereka berdua, hingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka. Dan mereka semua pun habis dibuat babak belur oleh Maiki dan Draken. Namun ternyata kedatangan Maiki pun hanyalah ingin sekedar mengajak Takemichi untuk jalan-jalan bersepeda keluar. Takemichi pun bertanya, kenapa Maiki ingin berteman dengan Takemichi yang lemah ini? Maiki pun menjawab, jika Takemichi itu mirip sekali dengan almarhum kakaknya Maiki, yang mana beliau sangatlah pemberani, meskipun ia tahu jika dirinya itu sebenarnya lemah. Dan Maiki sangat menyukai sekali orang seperti itu. Di sana Maiki pun mengajak Takemichi untuk bergabung menjadi anggota dari geng Tokyo Manji. Dan sekaligus Maiki juga mengundang Takemichi untuk mengikuti rapat pada malam hari nanti. Singkat cerita, Takemichi pun datang untuk menghadiri rapat tersebut yang sudah ramai dihadiri para anggota Tokyo Manji. Kemudian tak lama datanglah Maiki dan Draken dengan mengendari sebuah motor. Draken yang melihat Kiyomasa menghadiri rapat itu, ia pun langsung mengusir Kiyomasa untuk segera pergi dari rapat itu dan mengeluarkannya secara tak hormat dari geng Tokyo Manji. Sementara di rapat itu, Maiki membahas tentang perkelahian yang dialami oleh sahabat Pachin dan pacarnya, yang mana perkelahian itu dilakukan oleh seseorang bernama Osanai,
yang merupakan ketua geng Mobius. Sementara Mikey yang gak terima dengan sikap Osanai, ia pun ingin segera membalaskan dendamnya untuk menyerang kembali geng Mobius yang akan terjadi pada tanggal 13 Juli nanti. Dan lanjut cerita, ketika Takemichi kembali ke masa saat ini, mereka berdua pun mencari info tentang keberadaan Mikey saat itu. Namun, Takemichi pun malah terkejut jika yang ia lihat adalah sahabat SMA-nya dulu, yaitu Akun, yang ternyata ia telah bergabung dengan geng Tokyo Manji. Malamnya Takemichi pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan Akun nih, yang ternyata Akun pun sudah lama menantikan pertemuan itu. Akun bercerita jika ia sudah mengetahui tentang perjalanan waktu yang dialami Takemichi. Ia juga mengaku jika sebenarnya dirinya lah yang telah mendorong Takemichi jatuh ke rel kereta api saat itu. Dan hal itu membuat Takemichi sangat-sangat terkejut. Akun bercerita nih jika ia sudah gak sanggup lagi menjadi budak untuk Kisaki. Dan ia juga berkata jika sikap Mikey yang dulu sekarang menjadi berubah semenjak kematian Draken. Karena setelah kematian Draken, ternyata sosok Kisaki lah yang menjadi wakil Mikey. Akun memohon kepada Takemichi agar di masa lalu Takemichi bisa mengubah takdirnya. Dan lalu Akun pun memutuskan untuk bunuh diri. Keesokan harinya di masa saat ini, Takemichi pun meminta bantuan kepada Naoto untuk menyelidiki kasus penyebab kematian Draken di masa lalu. Karena nyatanya sikap Mikey pun menjadi berubah semenjak kematian Draken. Karena jika seandainya Takemichi bisa mencegah kematian Draken di masa lalu, kemungkinan besar Draken masih hidup dan sikap Mikey tidak akan pernah berubah. Dan secara otomatis kematian Hinata tidak akan pernah terjadi. Singkat cerita, Takemichi pun kembali lagi ke masa lalu. Tepatnya hari di mana geng Tokyo Manji dan geng Mobius akan melakukan perkelahian. Takemichi merasa curiga nih, karena bisa jadi dari perkelahian itulah yang menjadi penyebab Draken akan mati. Dan Takemichi berencana untuk segera mencegah perkelahian tersebut agar tidak terjadi. Takemichi pun mengikuti Mikey dan Draken ke sebuah rumah sakit, yang ternyata mereka berdua ingin menjenguk pacar sahabat Pachin yang sedang dirawat akibat ulah Osanai ketua Mobius. Seketika ayah dari anak itu pun keluar dan langsung memarahi mereka berdua. Mikey yang merasa gak terima dimarahi, tiba-tiba Draken dengan sangat beraninya memaksa Mikey untuk membukukan badannya dan meminta maaf atas kejadian itu. Karena kejadian itu sudah seharusnya menjadi tanggung jawab mereka berdua. Melihat hal itu, Takemichi pun menjadi yakin nih jika ternyata Draken adalah sosok pria yang bisa menyadarkan ego Mikey. Singkat cerita, Takemichi pun memohon kepada Mikey agar perkelahian antara geng Tokyo Manji dan Mobius tak perlu terjadi, karena hal itu akan membunuh seseorang dari mereka. Namun sayang, Mikey mengatakan jika perkelahian itu nggak bisa dibatalkan karena ternyata geng Mobius sudah tiba di sana. Sementara itu Pachin yang ingin membalaskan dendamnya, ia pun menantang Osanai untuk duel 1 lawan 1. Namun terlihat jika ternyata Pachin gak sebanding untuk melawan Osanai. Melihat Pachin yang sudah gak berdaya, giliran Mikey lah yang hanya cukup dengan 1 kali tendangan saja. Ia pun langsung menghajar Osanai sampai jatuh gak berdaya. Namun di saat Mikey lengah, Osanai pun tersadar dan ingin menusuk Mikey dengan pecahan botol. Tapi beruntung nih, Takemichi pun melihatnya, sehingga Draken lah yang berhasil menyelamatkan Mikey dari kejadian itu. Tanpa pikir panjang lagi, Draken pun langsung menghajar Osanai tanpa ampun. Dari kejadian itu, Takemichi merasa jika sepertinya ia sudah berhasil mencegah Draken dari kematiannya. Keesokan harinya, di saat Takemichi sedang jalan-jalan bersama Hinata, ia pun gak sengaja melihat anggota Mobius nih. Lalu Takemichi diam-diam mengikuti mereka semua. Di sana Takemichi pun melihat Kiyomasa yang ternyata ia sudah bergabung menjadi anggota Mobius. Dan ternyata Kiyomasa berencana ingin membunuh Draken dengan sebuah pisau. Karena Kiyomasa ingin membalaskan dendamnya kepada Draken yang telah membuat dirinya dikeluarkan dari geng Tokyo Manji. Namun sialnya, anggota Mobius pun melihat Takemichi yang sedang bersembunyi nih. Hingga itu membuat Takemichi pun dihajar oleh Kiyomasa. Sampai Takemichi pun diikat menggunakan lakban. Beruntung tak lama, Hinata pun datang menolong Takemichi nih. Takemichi yang merasa jika dirinya sangat lemah dan payah sampai ia sendiri nggak bisa melawan.
Tapi Hinata mengatakan meskipun Takemichi lemah, namun Takemichi selalu tetap berjuang untuk orang-orang yang ia cintai. Dan hal itulah yang membuat Hinata menyukai Takemichi. Sementara itu, di saat Maiki sedang menunggu kedatangan Draken di suatu tempat, ternyata Draken sendiri menunggu Maiki di tempat yang berbeda. Karena ternyata Draken telah dijebak oleh seseorang dari Mobius. Hingga akhirnya di saat Draken sendirian, Osanai pun muncul untuk menghabisi Draken. Sementara Maiki yang mulai menyadari jika sepertinya Draken telah dijebak, ia pun langsung pergi mencari Draken. Sementara itu, Draken yang terlihat sudah nggak sanggup nih melawan anggota Mobius sendirian. Gak lama, datanglah Maiki dengan bersama para anggota geng Tokyo Manji lainnya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, terjadilah pertempuran antara geng Tokyo Manji dan geng Mobius. Di saat perkelahian itu berlangsung, Takemichi pun gak sengaja melihat Kiyomasa yang secara diam-diam menusuk Draken dari belakang. Sementara Maiki dan anggota lainnya yang melihat Draken terbaring lemah, mereka pun gak bisa berbuat apa-apa. Sementara Maiki hanya memohon agar Takemichi segera membawa Draken ke rumah sakit. Di saat Takemichi menggendong Draken untuk membawanya ke rumah sakit, tiba-tiba aja muncullah kembali Kiyomasa nih yang mencoba menghalangi Takemichi. Namun kali ini dengan sangat berani, Takemichi pun menantang untuk duel bersama Kiyomasa. Di saat Takemichi sudah nggak sanggup nih melawan Kiyomasa, seketika itu juga sosok Hinata pun teringat. Dan itu membuat Takemichi pun akhirnya bangkit dan berhasil mengalahkan Kiyomasa. Dan lanjut cerita, setelah perkelahian itu usai, mereka semua pun berada di rumah sakit untuk melihat keadaan Draken. Di sana Maiki mengatakan jika ia percaya jika Draken itu adalah pria yang kuat dan ia tak akan mati semudah itu. Karena Draken telah berjanji jika ia ingin tetap terus bersama Maiki. Dan tak lama, dokter pun mengatakan jika ternyata Draken berhasil lolos dari kematiannya dan ia dinyatakan masih hidup. Mendengar kabar itu, seketika mereka semua pun bahagia sekaligus terharu nih, terutama Maiki yang mana ia sebenarnya sangat mengkhawatirkan keadaan Draken sampai ia pun menangis. Dan di akhir film ini, di saat Takemichi telah berhasil merubah takdir karena akhirnya Draken masih hidup, Takemichi pun kembali ke masa saat ini dengan sangat bahagia. Dan terlihat jika di masa saat itu Akun pun ternyata masih hidup. Dan yang paling penting, ketika Takemichi mendatangi rumah Hinata, akhirnya Takemichi pun bisa melihat Hinata tersenyum. Karena Takemichi akhirnya berhasil merubah takdir menjadi kebahagiaan. Dan film ini pun selesai. Oke cuy, segitu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan subscribe. Makasih juga yang udah nonton sampai habis. Dan bye.